kami atau ustadz-ustadz yang antum sebut wahabi membid'ahkan tahlilan, itu tidak membawakan hujah kullu bid'atin dhalalah kok. Justru yang dibawakan adalah perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Jadi yang menyebutkan bid'ahnya tahlilan itu di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri puluhan ulama yang menyebutkan. Yang pertama di dalam kitab Sarah Minhaj atau Tuhfatul Muhtaj, kata Imam Ibnu Hajar apa? Wa ma'atida min ja'ali ahlil maiti ta'aman, dan apa yang menjadi adat kematian yaitu membuat makanan, liyad wan nasa ilahi bid'atun makruhatun, kemudian mengundang orang untuk datang atau makan-makan di rumah kematian tersebut, itu adalah bid'ah yang dibenci ya. Ini yang menyebutkan bid'ah yang dibenci bukan kami, bukan pula dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, bukan, tapi ulama Syafi'iyah yang menyebutkan itu adalah bid'ah yang dibenci. Ini Imam Ibnu Hajar. Kan pikiran yang tidak mendasar kalau seperti ini. Kemudian yang kedua, perlu saya luruskan dan perlu saya sampaikan, secara tidak langsung Anda ketika menggunakan kitab Tuhfah, berarti Anda sepakat dengan pembagian bid'ah. Karena apa? Yang seringkali disampaikan oleh kelompok Anda itu Pak ya, tidak ada istilah pembagian bid'ah. Yang namanya bid'ah itu pasti dhalalah. Perlu bukti banyak Pak, buktinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Berawal apa yang telah diluruskan oleh kalangan ulama atau santri yang notabene-nya adalah aswaja, meluruskan terhadap apa yang seringkali diungkapkan oleh ustadz atau kelompok yang katanya bermanhaj salaf, meluruskannya dalam sisi bahwa mereka itu dalilnya cuma satu, adalah kullu bid'atin dhalalah. Ternyata dari kalangan mereka yang katanya paling sunnah dan mengikuti manhaj salaf, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak terima ketika dituduh seperti itu. Kalau hemat saya itu bukan sekedar tuduhan, tapi meluruskan yang memang seringkali diutarakan. Sehingga apa yang disampaikan oleh ustadz atau kelompok yang memang seringkali memprioritaskan atau menarasikan terus-menerus bahwa mereka itu mengikuti manhaj salaf atau mengikuti sunnah, mereka itu mengutarakan dalil yang bukan kullu bid'atin dhalalah. Dan dalil itu ternyata dari kalangan ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Jadi mereka itu cerdas ya. Ketika tidak diterima dikatakan dalilnya cuma satu, tapi mereka itu mengkontekstualkan ibarat atau redaksi yang disampaikan oleh para ulama yang sering dikaji oleh kalangan aswaja. Di antaranya adalah kitab Tuhfah. Kami atau ustadz-ustadz yang antum sebut wahabi membid'ahkan tahlilan, itu tidak membawakan hujah kullu bid'atin dhalalah kok. Justru yang dibawakan adalah perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Jadi yang menyebutkan bid'ahnya tahlilan itu di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri puluhan ulama yang menyebutkan. Yang pertama di dalam kitab Sarah Minhaj atau Tuhfatul Muhtaj, kata Imam Ibnu Hajar apa? Wa ma'atida min ja'ali ahlil maiti ta'aman, dan apa yang menjadi adat kematian yaitu membuat makanan, liyad wan nasa ilahi bid'atun makruhatun, kemudian mengundang orang untuk datang atau makan-makan di rumah kematian tersebut, itu adalah bid'ah yang dibenci ya. Ini yang menyebutkan bid'ah yang dibenci bukan kami, bukan pula dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, bukan, tapi ulama Syafi'iyah yang menyebutkan itu adalah bid'ah yang dibenci. Ini Imam Ibnu Hajar. Kalau Anda memperhatikan apa yang disampaikan dari ustadz yang bermanhaj salaf ini, yang menyebutkan beberapa kesimpulan tentang kitab yang ada di Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau Anda cerdas dari golongan manhaj salaf atau salafi atau al-wahabi, karena mereka tidak diterima kalau dikatakan wahabi. Kalau Anda cerdas Pak ya, secara tidak langsung ketika Anda membacakan redaksi yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, saya bacakan dulu. Wa ma'tida min ja'li ahlil mayyiti ta'aman liyada'uwan nasa alaihi bid'atun makruhatun. Ini redaksinya sekelumit yang diambil oleh ustadz yang bermanhaj salaf, yang mana secara pengertiannya sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi
Apa sesuatu tersebut yang menjadi tradisi? Min ja'li ahlil mayyiti ta'aman, dari keluarga mayit atau keluarga seseorang yang telah meninggal dunia itu menyiapkan atau menjadikan ta'aman, makanan, menyediakan makanan saat berduka cita atau saat keluarga ada yang meninggal. Menyiapkan makanan tujuannya apa? Liyad'uwan nasa alaihi, untuk mengundang tetangga atau mengundang umat Islam, katakanlah mereka itu yang bermanhaj salaf ini mengijrokkan atau mentasawurkan redaksi ini kepada tahlilan. Jadi dalam tahlilan ada makanan yang memang makanan tersebut disuguhkan oleh ahlul mayit atau keluarga dari yang meninggal. Lah ini bagaimana posisi hukumnya? Bid'atun makruhatun, adalah bid'ah yang makruh. Kata mereka, kata ustadz ini atau saudara-saudaranya, tradisi yang seperti ini menyediakan makanan dari keluarga mayit diperuntukkan kepada orang yang ikut serta dalam tahlilan, itu dianggap bid'ah yang dibenci atau dianggap bid'ah yang makruh. Kemudian mari kita posisikan redaksi ini dengan redaksi hadis yang disampaikan mereka adalah kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu dianggap sesat oleh mereka. Jadi apapun tradisi yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunan, kata mereka itu bid'ah dolalah yang harus ditinggalkan, yang tidak boleh untuk dikerjakan, kan seperti itu. Dan kemudian mereka menampilkan redaksi ini dalam rangka menguatkan bid'ah yang bersifat dolalah itu. Mari kita buktikan apakah memang benar dalam kitab Tuhfa ini sama halnya dengan apa yang menjadi anggapan kelompok mereka itu. Yang pertama adalah perlu diperhatikan, di sini ada redaksi atau ada kalimat bid'atun makruhatun. Kalau dari kelompok Salafi Al-Wahabi ini memberikan terjemah, memberikan kesimpulan, sering saya dengar bahwa hal yang seperti itu, ja'lu ahlil mayyit ta'aman, ini dianggap bid'ah yang dibenci. Wow. Ketika bid'ah yang dibenci, maka tentunya mereka memposisikan redaksi ini adalah bid'ah dolalah. Perlu saya luruskan, berarti kalangan mereka ini tidak paham bagaimana ahkamul Islam asyariyah, tidak paham bagaimana konteks hukum Islam yang sebenarnya. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa bid'ah makruh itu bukan hanya yang Anda paparkan itu benar, tidak. Tapi makruh itu kalau Anda menarasikan ini dibenci ataupun dengan bahasa yang lain, ini perlu kita luruskan juga. Dikarenakan apa? Karena makruh itu sudah ada definisi yang secara rapi dari para ulama. Ketika dinarasikan dibenci itu berarti ihtimal kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, padahal ini tidak. Makanya kita harus memahami, karena mereka itu memahami lafadz itu secara letterlek ya, secara lahiriah. Jadi al-maksudu min bid'ah makruha itu dibenci bukan berarti sesuatu yang haram atau sesuatu yang nanti dikerjakan akan mendapatkan dosa. Tidak seperti itu, Pak. Kalau kita berbicara secara bijak atau berbicara tentang masalah kajian fikih atau al-ahkam syariah. Kemudian ini pembuktiannya. Al-makruh itu apa? Al-makruh itu adalah huwallazi la ya'samu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Jadi yang namanya makruh itu adalah sesuatu yang mana ketika dikerjakan orang itu tidak mendapatkan dosa. Wa yusabu tarikuhu, dan kemudian ketika tidak dilaksanakan atau ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Pertanyaannya, ketika ini dibenci, dianggap bid'ah dolalah, ini sesuatu pemahaman yang sangat rancau. Jadi seperti itu. Satu kesimpulan sudah ketemu. Jadi mereka itu memang tidak paham substansi daripada al-ahkam asyariyah. Makruh itu apa? Ketika diterjemahkan membenci dan kemudian diorientasikan kepada sesuatu yang melanggar
syariat atau melanggar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini kan pikiran pikiran yang tidak mendasar kalau seperti ini. Kemudian yang kedua, perlu saya luruskan dan perlu saya sampaikan, secara tidak langsung Anda ketika menggunakan kitab Tuhfah, berarti Anda sepakat dengan pembagian bid'ah. Karena apa? Yang seringkali disampaikan oleh kelompok Anda itu, Pak, ya, tidak ada istilah pembagian bid'ah. Yang namanya bid'ah itu pasti dolalah. Perlu bukti banyak, Pak, buktinya itu. Jadi seperti itu. Secara tidak langsung ketika Anda mengutarakan redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, berarti Anda ittifaq yang namanya bid'ah itu ada pembagian atau wujudu taqsimil bid'ah, makruhah, mandubah, muharramah, mubahah, ila akhirih. Jadi seperti itu ya. Ini kalau kita ingin menguji kecerdasan dari kelompok yang notabene-nya katanya manhaj salaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim ini sekedar untuk meluruskan ya. Atas segala kekhilafan, kurang lebihnya kalau ada sisi bacaan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.